Hi, it feels like I want to make this video, this vlog. Jadi, gue mau cerita tentang apa yang gue pelajari ya, the hard lesson as a mid-30 di karir sebagai orang yang, dan mungkin gue perlu kasih konteks juga sebagai orang yang bekerja sambil kuliah S3 sekarang. Jadi, mungkin dan highlight lagi ya di bidang karir gitu. And this is hard lesson actually for me. Mungkin sedikit background, gue tuh kayaknya punya zona nyaman gitu ya. Zona nyaman tuh apa ya, kayak jaring pengaman gitulah. Jadi kadang-kadang hal-hal yang gue lakukan selama gue merasa kerja gue benar gitu kan, gue cukup nyaman untuk memberontak gitu di tempat-tempat yang sebelumnya selama gue berkarir. Dan singkat cerita, jadi gue tuh selama bekerja 14 tahun berkarir ya, sejak gue lulus S1, gue tuh cenderung punya kegelisahan gitu terhadap tempat gue bekerja. Cenderung gue banyak protesnya di tempat gue bekerja sebelum ini gitu. Ini by the way disclaimer lagi, ini postingan bukan untuk menjelek-jelekan kantor lama atau kantor baru, atau ini sebenarnya lebih untuk pelajaran buat diri gue sendiri, untuk menjelek-jelekan diri gue sendiri bahkan ya. Jadi tadi lagi gue tuh cukup memberontak gitu terhadap dunia ini ya, tentang kantor-kantor lama gue dan gimana mereka quote unquote memperlakukan pekerjanya dan lain-lain lagi. Somehow di 2024 ini kayaknya tuh beberapa bulan terakhir itu, kayak 3 bulan terakhir itu ya, itu hal-hal yang pemberontakan gue ini terhadap kantor-kantor lama gue, dan mungkin termasuk kantor baru gue juga, itu kembali ke gue gitu loh. Kayak gue kemakan, semuanya tuh kemakan ke diri gue sendiri gitu loh. Kayak ada hal-hal yang gue nggak suka gitu kan, ada hal-hal yang nggak bisa gue terima dulu-dulu. Nah, ternyata belakangan itu in a way, di tempat yang lebih baru itu gue dapat banyak benefit sebenarnya ya, tapi ada hal yang nggak gue terima, dan itu sebenarnya diterima di kantor yang di kantor-kantor yang lama itu loh. Dan ketika gue menerima benefit itu dulunya, itu gue tuh banyak protesnya gitu, gue banyak mengeluhnya. Ya ini akhirnya seperti yang gue bilang tadi, 3 bulan belakangan ini kayak semua hal itu kembali ke gue gitu loh, yang hal-hal yang gue protes dan sebagainya itu. Dan ini juga, dan kebetulan for some reason ya, tempat gue bekerja itu adalah hal yang ya pertama banyak baiknya gitu. Dan ini adalah tempat yang gue nggak bisa karena kedekatan emosional gitu ya. Ya gue emang udah passion aja sebenarnya. Jadi mau terasa gimana pun, gue udah nggak banyak protes ya. Mungkin protes di omongan doang ya, di omongan doang, tapi ya gue terima-terima aja gitu, in a way gitu. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, jadi banyak lah, mungkin ada hal-hal yang nggak akan terucapkan ya di sini ya, karena mungkin sensitif dan gue takut juga bisa salah paham gitu. Tapi intinya seperti itu gitu. Jadi mungkin singkat cerita, selama gue S1, umur 30-an ya, umur 31, 32, ketika gue mulai berkecimpung di dunia pendidikan, itu kayak in a way gue jadi kayak banting harga gitu loh terhadap diri gue sendiri, quote unquote ya. Dan itu juga, jadi gue pernah gue wawancara ya, gue pernah wawancara, ditolak awalnya, tapi somehow tahun depannya gue
wawancara lagi di tempat tersebut gitu. Dan ketika gue wawancara lagi dan akhirnya gue bekerja, gue baru mengetahui bahwa ternyata keinginan gue untuk wawancara lagi ya, itu sesuatu yang dihargai gitu sama kantor gue sebelumnya ini. Nah, dan banyak lagi mungkin kebaikan-kebaikan lainnya gitu, dan itu waktu itu gue masih protes gitu. Dan ketika gue pikir-pikir sekarang tuh kayak wah, banyak baiknya ya. Dan akhirnya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin makin kesini bisa jadi gue tuh akan makin fleksibel dan makin makin menerima, makin bijaksana ya, semoga ya, bukan sekedar makin murah gitu, tapi makin bijaksana terhadap apa yang gue terima lah. Dan mungkin gue juga akan lebih banyak yang akan gue kompromikan gitu dalam kehidupan selama selama masih dalam koridor yang baik gitu. Dan ya apalah, terus lagi ya, intinya itu sih, belajar untuk lebih bijaksana. Dan juga yang kedua adalah yang memahami bahwa nggak ada kantor yang sempurna pada dasarnya, walaupun gue juga mungkin in a way masih akan mengusahakan yang terbaik ya, dengan cara gue sendiri gitu. Gue akan menyuarakan yang terbaik gitu dengan cara gue sendiri. Nggak ada kantor yang sempurna, yang pertama. Yang kedua adalah sebisa mungkin jangan burning the bridges. Itu ya, gue kayaknya sampai tahun lalu ya, gue tuh masih burning bridges men, terhadap banyak kantor gue yang lama. Karena itu tadi, karena gue merasa bahwa gue tuh punya jaring pengaman gitu, jadi apapun yang gue lakukan gue merasa aman gitu. Tapi ya bukan cuman karena karir gue tuh nanti terbatas ya, tapi karena ya itu tadi, banyak kantor yang sebenarnya banyak banyak baiknya juga ke gue gitu. Jadi jangan sampai burning bridges juga lah. Itu demikian.